Ya, Mas Alvan, selamat datang. Apakah sudah terdengar? Oke, sudah masuk Mas Wisnu. Ya, sudah saya jadikan presenter. Oke, bisa dimulai Kemudian, atau sudah dimulai ini? ya, saya buka terlebih dahulu. Oke, ya. Ya, selamat datang adik-adik. Pada sore hari ini kita akan kembali mempelajari tentang visualisasi 3D dengan Blender dengan pemateri Mas Alvan dari Siamolek. Seperti biasa, apabila nanti ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Kemudian saya akan memanggil penanya tersebut. Ya, mungkin sekian. Saya buka Vicon kali ini. Kembali ke Mas Alvan. Oke, terima kasih Silakan. Mas Wisnu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk Vicon kita kali ini. Kemarin mohon maaf tidak bisa membuka sesi Vicon karena memang sedang ada kegiatan. Untuk Vicon kali ini saya lebih memfokuskan ini baru 19 ya, banyak yang tidak bisa join. Ya, karena minggu UAS mungkin, Mas. Ya. Oke, ya. Eh, untuk sesi Vicon kita kali ini, mungkin saya langsung membuka di sesi tanya jawab dan saya akan review kembali mengenai tugas. Jadi fokus untuk pertemuan kali ini ada tentang tugas, karena yang saya lihat baru sedikit yang mengumpulkan tugas di eh, grup Facebook kita. Tapi mayoritas sudah bagus sekali tugas hasil-hasilnya. Tapi hanya sebagian yang sudah mengirim. Jadi langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Apa kendalanya pada penugasannya? Jadi langsung saja nanti langsung menuliskan di fitur chat dan kita coba nanti kalau ada kendala teknis bisa memanfaatkan fitur share screen. Jadi saya bisa mengontrol juga melihat dari sini kira-kira kendalanya apa di masing-masing peserta. Jadi karena kita fokusnya based on produk ya, jadi harus ada produknya, harus ada portofolionya. Kalau hanya mengikuti Vicon tanpa ada output, nah kita kan ini percuma juga ya kita mengikuti sesinya. Jadi tetap harus ada produk karena kita semakin banyak portofolio itu adalah sebagai penilaian kita karena kita basisnya adalah portofolio. Jadi langsung saja nanti langsung saya buka sesi tanya jawab kira-kira kendalanya apa, teknisnya apa, masalahnya. Baru kita nanti masuk ke sesi berikutnya. Jadi kalau sesi berikutnya kan kita langsung masuk ke bagian animasi sederhana sampai rendering outputnya. Nanti kita untuk kali ini langsung fokus kira-kira teman-teman ini kendalanya apa. Langsung saja. Oke, langsung saya buka sesi tanya jawab. Nanti langsung bisa saya kontrol dari sini apabila bisa share screen atau langsung saya buka ya ini yang sudah mengumpulkan. Nah, ini coba saya buka dari awal. Yang sudah tergabung di grup ini adalah 32 orang. Nah, 32 orang. Nah, yang sudah mengumpulkan pertama dari SMKN 1 Cilegon. Ini belum dikasih nama ya. Jadi kalau mengumpulkan silakan diberi namanya siapa. Ini kan namanya masih nama alay ya. Prince Mods itu masih pakai nama alay-alay ya. Nggak apa-apa sih, memang masa-masa sekolah ya, jadi masih pakai nama-nama ini. Dituliskan nama aslinya di sini, tugas 1 oleh siapa, Alvan, dari SMKN 1 Cilegon. Tapi nggak apa, ini hasilnya sudah cukup bagus ini. Ini sudah mengumpulkan dari tanggal 27, ini sudah bagus ini. Tugas robot juga sudah, tugas kitchen set. Nah ini satu set, jadi sudah ada kursi, ada tugas robot, dan juga ada tugas kitchen set. Ini sudah ada lagi dari M. Nur Yasin, ini bagus, sudah menggunakan nama asli. Dari SMPN Kuningan. Tadi dari SMK, ini dari SMP. SMPN 1 Kuningan sudah masuk. Masih ada pertanyaan, belum saya jawab ya. Nanti langsung saja. SMA 4 Kendari sudah masuk dari Farhan Rizky. Farhan Rizky sudah, robotnya juga sudah. Kitchen setnya ini dari SMKN 2 Malang.
Nah, ini. Oke, sudah bagus ini contohnya. Sudah ada teksturnya. Hasilnya dari Bayu Prasetyo, SMKN 2 Malang, bagus ini. Ini juga dari SMKN 2 Malang, tugas robot, oke. SMKN 4 Pontianak, dari Aji Pratama. Ini udah, tolong nanti tugas berikutnya diberi nama ya. Meskipun sudah ada di sini, nanti bisa dibuatkan nama apabila namanya tidak sesuai dengan Facebooknya. Ini membuat robot, Aji Pratama. Oke. SMK. Dari SMP sudah ada, SMA udah, SMK sudah ada. Aji Pratama sudah, oke. SMKN 11 Bandung, Yanuar Wanda. Oke, tugas kitchen set juga sudah, SMKN 11 Bandung. Oke, sudah bagus, sudah ada teksturnya. Oke, jadi terakhir sampai dengan Yanuar Wanda dari SMKN 11 Bandung. Jadi kalau di total tadi kurang dari 10 orang yang mengumpulkan tugasnya di Facebook, ya kan? Jadi ke depan kita tidak hanya fokus membuat model 3D-nya saja, tapi nanti outputnya nanti kita bisa eksplorasi lagi, nanti bisa untuk game, animasi, dan yang terpenting apabila SMK biasanya fokus untuk membuat prototipe produk ya. Jadi prototipe produk di sini nanti kita akan membuatkan sebuah kursus materi lagi itu tentang 3D printing. Jadi hasil output teman-teman sekalian berupa gambar 3D itu bisa di print langsung dalam bentuk objek dimensi. Oke, jadi baru itu tadi yang sudah mengumpulkan. Silakan saya buka langsung sesi tanya jawab. Kira-kira kesulitannya apa, gitulah, ya kan? Baru nanti saya akan memandu teman-teman sekalian. Ya, Oke, Mas Alvan sudah ada pertanyaan? bisa dimulai dengan pertanyaan yang sudah ada di grup. Oke, boleh. Yang bertanya soal material ketika upload di Sketchfab berbeda antara di Blender dengan Sketchfab. Oke. Ya, untuk penguploadan kita di Sketchfab, memang beberapa material atau konten di Sketchfab itu tidak bisa di Blender maksud saya. Itu ada yang sebagian tidak bisa dibuka di Sketchfab karena memang dia tidak selengkap di Blender untuk materialnya. Tapi kita juga bisa menggunakan fitur option di sini. Ini contohnya saya kemarin membuat objek tangan seperti ini. Nah, Share screen. oh iya, maaf, saya belum share screen. Nah, kemarin saya coba sudah membuat objek tangan yang sudah saya upload di Sketchfab seperti ini ya. Nah, ini kan secara default dia otomatis seperti ini. Di sini sebenarnya ada beberapa fitur. Yang pertama di sini ada bagian bawah. Ketika kita sudah upload di Sketchfab, nah di sini ada bagian properties di sini. Oh, mohon maaf. 3D setting, maksud saya 3D setting. Nah, pada bagian 3D setting di sini, di sini ada beberapa opsi-opsi yang kita bisa explore lebih lanjut. Contohnya di sini. Di sini ada kamera field of view. Jadi di sini ada kita bisa atur deep of field atau tingkat blur dari objek tersebut. Jadi dengan backgroundnya di situ kan ada deep of field atau tingkat kedalaman dari objeknya. Di sini ada fungsi rendernya juga kita bisa menggunakan fungsi render klasik. Ini PBR atau matcap. Matcap itu di sini dia seperti clay, tapi itu defaultnya biasanya menggunakan PBR di sini. Nah, di sini juga ada pilihan shadeless itu tanpa shadow atau bayangan. Nah, atau lit di sini. Nah, contohnya saya juga bisa mengaktifkan fungsi wireframe. Wireframe itu garis tepi yang ada pada objek. Nah, seperti ini. Di sini ada kita bisa mengaktifkan fungsi wireframe di sini. Background juga kita bisa mengatur di sini. Ada beberapa pilihan, ada environment, ada image, nah, ada efek-efeknya juga di sini. Tingkat blurnya, nah, kan kita bisa atur untuk backgroundnya blurnya seberapa. Nah,
Jadi ada beberapa opsi di sini. Nah, kita bisa atur, ada brightness-nya, ada post processing filternya, di sini ada deep of field-nya, green. Silakan dicoba di sini ada chromatic, vignette, ada bloom, tone mapping. Jadi kalau semuanya belum saya aktifkan di sini, dia lebih glow, lebih bersinar. Ya, si objek tersebut. Jadi ada beberapa pilihan, ada tone mapping, color balance. Nah, ini silakan teman-teman eksplorasi di sini untuk material. Atau untuk lighting, saya ingin menambahkan cahaya pada objek-objeknya. Di sini ada brightness-nya juga kita bisa atur di sini. Nah, ini pilihan background juga, kita juga bisa pilih. Contohnya background-nya saya rubah seperti ini, park, ada footprint car, court di sini ada. Nah, ini disesuaikan sesuai pilihan. Nah, untuk lighting di sini sebenarnya kita juga bisa menambahkan sebelumnya di blendernya. Jadi kita kan di blender sudah ada fungsi sun, ada point, ada spotlight seperti itu. Itu sebenarnya kita bisa masukkan di blender dan dia otomatis masuk nanti di sini. Di sini juga ada pilihan, ada point, ada spot, ada hemi. Nah, ini kita juga bisa mengatur. Nah, di sini ini untuk bagian cahaya. Nah, ini kita juga bisa atur. Oke, di sini juga ada material. Contohnya di sini tadi ada yang bertanya kalau saya mau menggunakan material kaca transparan bagaimana? Ini tinggal kita aktifkan saja di sini. Nah, ini kalau saya aktifkan, nah, dia kelihatan, dia transparan. Nah, seperti ini. Biaya emission, ada face rendering. Ini silakan dicoba satu persatu. Semakin kita sering eksplorasi, kita bisa menggunakan fungsi-fungsinya dengan baik. Anotasi. Ini fungsi anotasi biasanya kita memberikan catatan di situ. Ini animasi, ini khusus. Jadi kita tidak hanya bisa mengupload objeknya dalam bentuk file blend yang hanya objek, tapi kita juga bisa menguploadnya dalam bentuk file animasi. Jadi kalau kita sudah gerakkan tangannya, sudah ada animasinya, ada keyframe-nya, dia otomatis muncul di sini animasinya. Ini VR juga kita bisa nanti ke depannya memanfaatkannya dalam bentuk VR seperti ini. Karena kebetulan nanti ke depannya kita akan eksplorasi objek 3D tersebut. Kita bisa fungsikan untuk augmented reality dan virtual reality. Dan output finalnya kita bisa melakukan printing, mencetak hasil 3D kita dengan menggunakan 3D printer. Jadi nanti outputnya kita bisa banyak. Jadi ini baru basic. Jadi makanya kenapa saya lebih menekankan pada produk. Jadi ayo dikumpulkan tugasnya. Kalau saya tidak melihat tugasnya, progresnya, saya tidak bisa melanjutkan ke progres berikutnya. Karena tidak ada progres, jadi ya mungkin cuma saya akan menjelaskan ke materi animasi dan materi untuk rendering, karena materi basic saja belum selesai. Jadi silakan semuanya join dulu ke grup di sini, ke training online 3D, baru silakan di-upload semuanya. Nah, ini baru ada beberapa yang mau masuk. Oke, seperti itu untuk pengaturan di Sketchfab. Mungkin ada lagi, Mas Wisnu? Atau nanti bisa langsung, tidak harus di chat ya, untuk tanya langsung juga boleh. Maksudnya di chat dulu, tapi tanyanya langsung bisa melalui video atau suara atau share screen, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Alvan. Ya. Silakan apabila ada yang bertanya mengenai Silakan. tugas. Sepertinya ada yang masuk. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Ini masih kosong nih di chatnya. Ya, saya juga masih belum ada yang bertanya. Atau gimana yang sudah masuk silakan. Apakah sudah mengerti atau ada yang masih kurang? Silakan saja langsung tanya kira-kira apa kendalanya. Ada yang bertanya Mas di sini? Oke, langsung boleh silakan langsung Dari ini. Dika Putra, belum bisa merubah bentuk-bentuknya Pak. Ya, silakan. Kalau ini bisa di-share screen-nya coba.
Dika Dika Putra coba. Putra, apakah bisa share screen? Kendalanya di mananya? Nanti saya bantu dari sini. Silakan mengakses share terus my screen di program Webex-nya. Bisa, Dika Putra? Halo? Ya, Dika Putra. Atau yang lainnya dulu yang ingin bertanya silakan. Yang siap. Kira-kira teknisnya kendalanya apa? Langsung di-share saja, bisa langsung izin dulu bertanya, nanti langsung bisa di-share screen. Halo? Kok sepi ya? Nggak ada yang bertanya ini. Ini sepinya ini sudah mengerti atau benar-benar nggak ngerti ini? Kira-kira ini. Bingung, Mas. Atau ada pertanyaan mungkin Mas Wisnu, saya kan tidak bergabung di grup Telegram itu. Atau ada pertanyaan yang lain? Sepertinya masih ada yang gagal upload, terus mungkin dikarenakan koneksi. Terus ada yang bertanya kapan deadline untuk pengumpulan tugasnya, Mas Alvan? Untuk pengumpulan tugas sebenarnya sebelum di sesi Vicon hari ini. Jadi saya ini maksud saya di hari ini itu karena kita sudah masuk tanggal berapa ya? Tanggal 1. Jadi sebenarnya sebelum di hari Kamis itu seharusnya semuanya mengumpulkan tugas-tugasnya melalui grup Facebook ya kan? Karena kan ada beberapa peserta. Total peserta kira-kira berapa Mas Wisnu yang tergabung? Masih belum saya hitung, Mas. Mungkin Oh, masih belum bisa ya? dihitung Oke. dari MOC yang terdaftar di MOC ya, Mas. Oh ya, yang enroll ya, maksudnya yang Iya. enroll di MOC ya. Oke, mungkin nanti itu nanti saya tanyakan ke tim MOC. Mungkin dari data tersebut saya bisa jadi memperkirakan yang sudah mengumpulkan tugas itu berapa orang. Jadi kalau semuanya sekarang baru kurang dari 10 orang, jadi kan masih kurang dari berapa persen dari peserta gitu kan. Kalau kita anggap aja pesertanya 50 orang, jadi kalau 10 orang jadi kan masih belum berapa persen. Belum Ya, separuhnya. terus ada yang bertanya juga, nanti Blendernya dibikin animasi kah atau cuma buat karakter saja? Untuk Blendernya sebenarnya kita masuk animasi, tapi ya itu wajibnya sebelum saya masuk ke sesi animasi, basic pemodelan harus selesai dulu tugasnya. Seharusnya paling lambat adalah hari ini. Jadi kalau semuanya hari ini semua sudah mengumpulkan tugas, saya bisa masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana menganimasikan sebuah objek sampai kita membuat rendering videonya. Seperti itu. Tapi karena sekarang belum, jadi saya perpanjang lagi hari Senin. Hari Senin, peserta wajib mengumpulkan tugas-tugasnya dulu. Jadi kalau semuanya sudah ada, paling tidak lebih dari 50% yang sudah mengumpulkan, maka saya akan buka di sesi berikutnya. Jadi saya akan masuk ke materi berikutnya. Selama masih belum ada 50% yang mengumpulkan, saya masih belum bisa membuka di sesi berikutnya. Jadi karena nanti juga akan percuma nanti apabila masih ada kesulitan, kita masuk ke sesi berikutnya nanti malah ketinggalan jauh. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Alvan. Ya. Kemungkinan pertanyaannya hanya itu saja sih. Ini yang tergabung silakan aktif kira-kira. Yang sudah tergabung di Vicon ini sudah mengumpulkan belum kira-kira? Mungkin Halo, silakan yang sebagian aktif. sudah. Bayu Prasetyo sudah, Bayu Prasetyo? Sudah. Terus Nurgen mungkin sebagian Ya. sudah Dika dan Putra sebagian belum juga. dari SMP 19 Bandung. Mungkin yang belum atau gagal upload bisa kirim
objek Blender-nya ke saya, terus kemudian bisa saya coba Nah, uploadkan ke Sketchfab. Ya. iya, bisa seperti itu. Apabila ada kendala langsung saja ditanyakan. Jadi proaktif saja. Kita santai sebenarnya, kita sifatnya santai. Yang terpenting teman-teman itu enjoy. Terus produknya ada, yang penting itu. Tidak harus sempurna, tidak harus saya kalah bagus ini sama teman yang lain. Nggak masalah, namanya juga kan kita baru belajar sama-sama. Yang terpenting ada progres. Saya melihatnya progresif. Jadi kalau ada progres itu sudah cukup menurut saya, karena itu kita bisa melihat sejauh mana teman-teman menguasai basic 3 dimensinya. Kalau sudah menguasai basic 3 dimensi, kita mau nanti masuk ke materi manapun itu lebih mudah seperti itu. Oke, ada yang bertanya silakan. Ini nggak ada yang bertanya ya? Ya. Mas Alvan, kalau Ya. sampai sesi Vicon ini harusnya emosinya sudah sampai mana ya, Mas? Kalau untuk sesi Vicon hari ini seharusnya MOC-nya masuk ke sesi topik ke-9. Ya, bisa tolong Topik di-share ke-9. screen-nya? Oke, saya buka dulu emosi saya. Kalau boleh tahu Mas Wisnu, kalau yang kemarin untuk yang game sampai sejauh mana? Ya, Mas. Yang Kemarin kemarin, kita sudah belajar pembuatan game aset dengan Inkscape dan Spriter, dan juga kita sekarang kembali lagi belajar tentang Construct. Seperti itu. sudah ada Belum, outputnya kira-kira Mas? belum ada tugas, jadi nanti Oh, belum ada. karena kemungkinan siswanya juga sedang ujian, jadi mungkin di akhir, tugas akhir mereka harus membuat game. Ya. Mungkin bisa kita kaitkan, jadi teman-teman yang di visualisasi 3D itu buat karakter 3D-nya, kemudian untuk gamenya dengan karakter yang sama dalam 2 dimensi bisa dibikin gamenya oleh teman-teman kelompok dari EduGame. Oke, itu untuk Itu. pesertanya sama atau beda Mas Wisnu? Seharusnya berbeda karena kan berbeda. berbeda kelompok, tapi kemungkinan ada Oke. yang join dua-duanya gitu. Oke. Ya. Baik, berarti untuk ini saya buka dulu emosinya. Untuk sesi saya, jadi mungkin karena sekarang banyak yang tidak masuk juga ya, karena sedang ada banyak yang izin ya Mas Wisnu ya sepertinya ya. Ya. Makanya untuk tugas saya rasa bisa saya undur hari Senin atau gimana? Atau ada masukan dari teman-teman sekalian? Jadi nanti saya baru bisa masuk ke sesi berikutnya. Senin bagaimana, cukup waktunya kira-kira? Ya, mungkin bisa dilihat dulu sampai hari Senin apakah sudah melebihi 50%. Oh gitu. Oke, berarti kita coba sampai Senin ya. Intinya teman-teman kalau sudah mengerjakan nanti ada kendala, jadi kita fokuskan di Vicon kita adalah tanya jawab. Jadi kalau tidak ada tanya jawab berarti sinkron sama saja kalau kita buka tutorial di YouTube kita belajar sendiri sudah. Jadi tidak ada fungsinya untuk Vicon. Jadi saran saya Vicon kita optimalkan kita tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab ya mungkin juga percuma juga kan kita Vicon. Karena di sini kita juga akan membuka pelatihan 3D juga, tapi untuk khusus guru, mahasiswa, dan umum. Itu kita lebih banyak di Vicon-nya, lebih banyak ditanya jawab. Jadi sebenarnya untuk siswa di sini kita uji coba, jadi sejauh mana keaktifan siswa. Jadi saya rasa lebih banyak nanti tanya jawab. Mungkin saya tekankan kembali lebih banyak tanya jawab. Ya. Saya buka course-nya. Dari Dika Putra ini ada chat private. Pak, kita belum bisa merubah objeknya. Jangankan mau buat, bisa aja enggak. Kemungkinan Dika Putra ini belum ikut MOC ya, Mas? Ya, benar. Dika sudah dipastikan sudah masuk MOC belum? Saya share screen ya. Ya, seharusnya
masing-masing siswa join terlebih dahulu di emosi, kemudian pelajari materi basicnya seperti itu. Oke. Ya, Jadi ini emosi. dipastikan teman-teman yang masih belum dari awal belum bisa karena mungkin tidak mengikuti Vicon dari awal ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus masuk dulu atau punya akun dulu registrasi di saya buka dulu di mooc.siamolek.org. Jadi harus wajib memiliki akun dulu di sini. Akun mooc.siamolek.org dan enroll course 3D visualisasi. Enroll course 3D visualisasi dan semua konten materinya itu ada di sini. Jadi kalau belum punya akun pasti belum tahu ini saya ikut 3D visual tapi saya mau ngapain ini? Harus mulai dari mana kan bingung ya. Ya, harus di sini dulu. Harus memiliki akun di mooc.siamolek.org, silakan enroll course-nya, course 3D visualisasi dan di sini sudah ada topik dari 1 overview sampai cara download materinya, ada basic navigasi, dan kita sekarang itu sebenarnya sudah sampai di sini. Material kemarin sudah saya jelaskan mengenai material dan tekstur, bagaimana memberikan material dan tekstur. Bagi yang sudah mengikuti step by step-nya, pasti sudah akan mengumpulkan tugasnya di Facebook. Nah, untuk Facebook-nya, itu ada di sini. bit.ly TO 3D Visual. Jadi silakan enroll dulu dan pengumpulan tugasnya nanti ada di sini. Di bit.ly.3d/TO 3D Visual seperti itu. Nah, ini sudah beberapa sudah bergabung atau mungkin beberapa karena yang bergabung masih sedikit ya, nanti mungkin belum tahu alamatnya, nanti langsung masuk ke sini. Bagi yang masih bergabung di awal, silakan ikuti di sini mulai dari topik 1 overview, dari penggunaan basic navigasi, latihan navigasi, basic manipulator. Kalau teman-teman mengikuti ini step by step-nya secara urut, saya yakin paling tidak minimal sudah bisa membuat kursi dan robot. Itu minimal, itu minimal. Tapi kalau teman-teman sudah mampu eksplorasi, itu sudah bisa nanti kitchen set. Nah, untuk kedepannya nanti bisa juga kita nanti fokus pada pembuatan 3D karakter seperti itu. Nah, nanti outputnya nanti kita akan masuk pada augmented reality dan virtual reality. Tapi itu yang terpenting teman-teman harus menguasai basicnya dulu. Selama basic belum menguasai, kita tidak bisa lanjut ke next step. Step berikutnya adalah kita masuk di topik 10, yaitu masuk ke basic animation. Kita akan masuk pada penggerakan objek animasinya. Ini untuk sesi berikutnya. Ini sesi yang akan saya lanjutkan. Tapi selama teman-teman di topik 9 di sini masih belum mengumpulkan, paling tidak 50%, saya belum bisa melanjutkan pada topik ke-10, yaitu basic animation. Karena kita menilainya dari produk teman-teman sekalian. Kalau belum ada produk, berarti kan belum mengerjakan. Kan? Berarti belum mencoba step by step yang sudah saya buat di sini. Seperti itu. Jadi nanti kita tinggal 2 topik lagi, yaitu topik 10 dan topik 11. Dan kita outputnya adalah produk. Selama nanti produknya sudah ada, kita masuk topik 11. Jadi untuk basic 3D visual, teman-teman nanti bisa menguasai. Nanti kita fokus pada penugasan. Dan kita nanti bisa, selama nanti setelah ini sukses, kita nanti akan bukakan lagi course berikutnya, yaitu untuk teknologi 3D printing, augmented reality, dan virtual reality. Tapi paling tidak harus menguasai ini. Ini paling basic. Seperti itu. Jadi yang bagian tadi bertanya, membuat ini aja belum bisa, saya tidak akan menjelaskan lagi karena nanti akan kita wasting time ya. Langsung buka di sini, masuk ke mooc.siamolek.org, langsung enroll course 3D visualisasi, langsung tugasnya dikumpulkan di sini. Paling tidak Senin akan saya coba cek kembali untuk tugas-tugasnya.
Oke, ada lagi Mas Wisnu? Ya, mungkin ini ada yang chat sudah punya akun tetapi ketinggalan materi. Bisa dilihat di blognya si virtualmodel.wordpress.com. Di sana ada rekaman materi Vicon pada tiap Oke. pertemuan. Kemungkinan bisa dicek di sana. Ya, kalau ketinggalan bisa dicek juga di emulsinya visualisasi 3D. Seperti Oke. itu mungkin. Ya, mungkin nanti Mas Wisnu membantu ini aja ya Mas Wisnu ya. Step-stepnya yang tadi di-share mungkin ya nanti ya emosi ini, terus sama yang virtual modelnya ya di WordPress-nya, dan untuk enroll di sini, dan pengumpulan tugasnya. Saya rasa kemarin sudah di-share ya Mas Wisnu ya? Ya, sudah. Iya, mungkin kalau ada yang ketinggalan bisa Ya. di-share ulang. Ada Hmm. lagi yang ingin bertanya? Ada yang private ke Mas Alvan mungkin? Oh ya, ini udah ada beberapa masuk. Mas Afan kalau bisa diundur soalnya siswanya masih UAS semester. Oke, boleh. Rata-rata masih UAS ya Mas Yun, atau kita perpanjang aja Mas Wisnu ya? Ya, minggu depan itu full Hari sepertinya 5-9 UAS. UAS ya? Ya, Ada masukan ini Bulia Ulfa ya, Bulia ini kalau nggak salah guru ya Bulia ya. ya. Bulia kira-kira ada masukan kira-kira sampai hari apa kira-kira. Jadi nanti setelah selesai itu nanti baru kita fokus untuk materi untuk animasi karena kita tinggal 2 topik lagi ini. Sayang Oke, sekali kalau kita halo Mas Afan, potong. Bisa dikasih waktu sampai hari Kamis dah. Insya Allah bisa dikerjakan sama siswa saya. hari Kamis Bu ya. Kamis Iya, iya. berarti tanggal berapa Kamis? Seminggu lagi dah minta tolong, Mas. Soalnya Tanggal masih 8 ya Bu ya. Iya, iya. Bisa, Oke, bisa, bisa. Bisa Oke. Mas Afan? Ya, ya. Berarti nanti Oke. saya infokan lagi untuk pengumpulan tugas paling tidak untuk kitchen set minimal itu akan kita buka sampai hari Kamis. Oke, terima kasih Hari Mas Kamis Afan ya. Jadi atas kita waktunya. buka karena juga UAS ya. Jadi kita juga sebenarnya tidak ingin mengganggu juga. Jadi kita sebenarnya fleksibel asalkan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian memberi masukan kita. Jadi kalau kita sih bisa fleksibel gitu. Oke, berarti kita sepakat hari Kamis tanggal 8 baru kita nanti akan masuk ke sesi berikutnya untuk animasi ya. Ya. Oke, ini ada beliau sudah punya akun siswa ya, cuman kemarin ketinggalan materi dari SMKN 1 Taliwang. Ya, nanti masih ada waktu sampai ini nanti bisa dibuka di MOC. Bagi Bapak Ibu guru pendamping mungkin bisa diarahkan siswanya bagi yang masih belum punya akun di MOC bisa diberikan masukan agar masuk ke registrasi ke akun MOC. Pak, kalau ngumpulin tugasnya cuma robot doang gimana? Boleh nggak? Saran saya tugasnya yang 2, karena ada yang robot, ada yang kitchen set. Jadi palingnya minimal 2. Kalau yang sudah selesai robot saja boleh dikumpulkan di Facebook, boleh. Nanti bisa sambil menunggu untuk mengerjakan yang kitchen set. Oke. Sudah ya, sampai Mas Wahyu Fajar tadi. Ya. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup ya, Mas. Ya, Jadi sudah cukup. Berarti untuk Vicon berikutnya atau langsung kita buka di tanggal 8 Mas Wisnu? Karena kan masih UAS juga ya. Atau gimana? Ya, kalau memang masih pada UAS dan kesepakatannya begitu bisa dibuka minggu depan berarti ya. Iya, sambil menunggu tugasnya selesai mungkin ya. Ya. Oke. Baik. Nanti saya umumkan di grup. Ya. Di grup. Oke. Oke, baik bagi teman-teman rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru pendamping, karena ini waktunya juga pukul 4:10 dan pertanyaan mungkin lebih banyak ke teknis. Tadi pengumpulan tugas. Vicon akan kita buka lagi di tanggal 8. Di tanggal 8 kita akan fokus pada 2 topik terakhir yaitu basic animation dan rendering. Jadi outputnya nanti berupa video. Jadi Vicon berikutnya akan kita fokuskan pada hari Kamis tanggal 8 untuk 2 materi terakhir yaitu basic animation dan rendering. Untuk nanti output finalnya nanti akan kita infokan lebih lanjut.
Nanti di hari Kamis minggu depan itu silakan bagi yang masih ada kesulitan dipersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan diskusi secara online di Vicon-nya. Mungkin itu. Baik, mungkin dari saya mungkin seperti itu Mas Wisnu. Untuk waktu berikutnya saya kembalikan lagi ke Mas Wisnu sebagai host. Silakan. Ya, terima kasih Mas Alkan. Jadi tadi menambahkan kalau ada kesulitan selain di Vicon, silakan utarakan di grup. Dan kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya forward ke pemateri Mas Alkan. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah join Bapak Ibu di sore hari ini. Vicon kali ini dicukupkan sampai di sini. Yang minggu depan UAS, semangat UASnya. Good luck. Silakan persiapkan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alpan. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman sekalian.